Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Misteri Malam. Malam ini saya akan membawakan cerita kisah mengerikan. Afan adalah seorang pria berusia 32 tahun yang berasal dari sebuah desa kecil di pinggir kota. Meskipun kehidupannya di desa tidaklah mewah, ia sudah merasa cukup dengan segala kesederhanaan yang ada. Namun, untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membiayai keluarganya, Afan memutuskan untuk merantau ke kota besar. Ia diterima bekerja di sebuah pabrik garmen yang sudah beroperasi sejak puluhan tahun lalu. Dan sejak itu, hidupnya tidak lagi sama. Pabrik itu terletak di tengah kota dengan gedung yang tampak usang namun penuh aktivitas. Afan tinggal di mes pabrik yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari lokasi kerjanya. Mes tersebut tidak terlalu besar, hanya terdiri dari beberapa lantai yang ditempati oleh karyawan pabrik yang berasal dari luar kota, seperti dirinya. Mes itu terletak di sebuah kawasan yang padat penduduk, dimanapun lampu-lampu neon dan deru kendaraan selalu menggema di malam hari. Sudah 6 tahun Afan bekerja di pabrik garmen dan ia sudah terbiasa dengan rutinitas yang melelahkan. Pagi hingga sore hari ia bekerja keras di bagian produksi, mengoperasikan mesin jahit, memotong kain, dan memastikan setiap produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas. Sejak pertama kali datang, ia merasa sangat terasing. Orang-orang di kota besar ini lebih sibuk dengan arus mereka sendiri-sendiri. Meski begitu, Afan tidak pernah mengeluh. Tak tahu bahwa hidup di kota besar memerlukan ketakutan dan kesabaran. Mes tempat tinggal pun tidak jauh berbeda dengan pabrik itu. Terkesan kumuh dan terabaikan. Walaupun sudah sering dibersihkan, suasana yang sedikit suram seakan melimuti setiap sudutnya. Pada suatu malam setelah bekerja lembur, Afan kembali ke mes dengan lengah dan lesu. Ia sudah sangat lelah, tubuhnya pegal-pegal setelah seharian bekerja dengan mesin-mesin besar yang berisik dan penuh debu. Meski ia merasa sangat ingin beristirahat, ada sesuatu yang membuatnya ragu untuk langsung tidur. Sejak beberapa minggu terakhir ini, ia mulai merasakan ada yang aneh di mes itu. Suara-suara misterius mulai terdengar, dari dentingan pelan di lantai atas hingga bisikan yang terdengar samar di tengah malam. Pada awalnya, ia menganggap itu hanya imajinasinya, namun perlahan rasa itu tidak nyaman baginya. Suatu malam, setelah ia selesai makan malam sendirian di ruang makan mes, ia berjalan menuju kamarnya. Ketika melewati lorong panjang yang hanya diterangi oleh lampu redup, ia mendengar suara langkah kaki. Langkah kaki itu terdengar jelas dari kejauhan, tetapi ketika ia berhenti dan menoleh tidak ada siapa-siapa pun di sana. Afan pun merasa bulu kuduknya meremang. Dia tahu bahwa tidak ada orang lain di lantai ini, karena hampir semua penghuninya mes sudah tidur. Dengan hati-hati, Afan melangkah menuju kamar berusaha untuk tidak memikirkan suara-suara aneh itu. Ia pun memasuki kamar dan segera menutup pintu, menarik selimut dan mencoba untuk tidur. Namun, tiduran itu tidaklah nyenyak. Suara-suara itu masih terdengar, kali ini lebih dekat, seperti ada seseorang yang mengendap-endap dari luar. Afan hanya bisa terdiam, merasakan jantungnya berdegup kencang. Pada esoknya, Afan berbicara dengan salah satu temannya yang bernama Dodi, yang sudah lama bekerja di pabrik tersebut. Dodi hanya tertawa mendengar cerita Afan. "Ah, itu cuma cerita hayal aja kali kamu.
Banyak yang bilang mes ini angker, tapi sebenarnya itu cuma imajinasi orang saja. Pabrik ini kan sudah tua. Banyak yang merasa aneh karena kondisi gedungnya memang sudah rusak di sana sini. Jelas Dodi sambil mengangkat bahu. Namun Afan tidak bisa begitu saja mengabaikan perasaan takut yang terus menghantui-nya. Setiap malam suara langkah kaki itu semakin jelas, dan kadang ia merasa ada yang mengawasinya. Ia mulai merasa tidak tenang di tempat yang seharusnya menjadi rumah sementara baginya. Suatu malam, ketika Afan sedang berjalan kembali ke mes setelah kerja malam, ia melihat sosok seorang wanita berdiri di depan pintu mes. Wanita itu mengenakan pakaian yang lusuh dan terlihat seperti tidak mengerti apa yang terjadi di sekitarnya. Saat Afan mendekat, wanita itu menghilang begitu saja, seakan tertelan oleh kegelapan malam. Afan pun terkejut, berusaha berpikir logis, tapi perasaan aneh itu kembali muncul. Afan pun memulai menggali lebih dalam, berbicara dengan beberapa karyawan yang sudah lama bekerja di pabrik itu. Dan mereka menceritakan kisah-kisah misterius yang pernah terjadi di sana. Konon, pabrik ini dibangun di atas tanah yang dulunya merupakan tempat pembuangan mayat. Dan mes itu didirikan di dekat sebuah bangunan lama yang pernah menjadi tempat tinggal keluarga pemilik pabrik mereka. Afan pun merasa ada yang tidak beres, tapi di sisi lain ia merasa terjebak. Ia harus bekerja untuk menghidupi keluarganya, dan mes ini sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meski suasananya semakin menegangkan, pikirannya semakin kacau. Namun, ia tak punya banyak pilihan. Dengan perasaan yang semakin gelisah, Afan pun memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pabrik dan mes tempat ia tinggal. Ia berharap menemukan jawaban yang bisa membuatnya merasa tenang kembali. Mes tempat Afan tinggal hanya berdiri dari 2 lantai. Namun meskipun ukurannya relatif kecil, suasananya terasa sangat sempit dan padat. Letaknya yang berada di pojok pemukiman membuatnya sering terlupakan oleh kebanyakan orang. Meski terletak persis di samping jalan kecil yang dipenuhi oleh pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, seakan memberi kesan mes itu terisolasi dari keramaian kota. Daun-daun pohon yang lebat kadang menggantung rendah, memantulkan bayangan gelap yang menambah kesan misterius, terutama saat malam hari. Bangunannya sudah terlihat cukup tua, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan atap yang sering bocor saat musim hujan. Terkadang jika hujan deras, suara tetesan air yang jatuh dari atap bisa terdengar jelas di dalam kamar. Meskipun pabrik garmen tersebut terletak cukup dekat, mes ini seakan berada di dalam dunia sendiri, sepi dan terlupakan. Dengan hanya sedikit cahaya dari lampu jalan yang merobos melalui celah-celah jendela. Mes ini memiliki 5 kamar mandi yang tersebar di berbagai sudut bangunan. Dapur yang terletak di bagian belakang, bersebelahan dengan sebuah halaman sempit yang tidak terawat. Di dapur itu, ruangan ini biasanya hanya dipakai oleh para penghuni mes untuk memasak makanan ringan atau sekedar membuat kopi. Di satu sudut dapur ada lemari besar berisi bahan-bahan makanan yang sudah. Kamar-kamar di mes ini memiliki ukuran yang cukup kecil dan sangat sederhana. Setiap kamar dilengkapi dengan tempat tidur tingkat, meja tulis, serta lemari pakaian kecil yang hampir tidak pernah digunakan. Mengingat banyak karyawan yang lebih memilih untuk menghabiskan waktu mereka di luar kamar,
Meski cukup ramai dihuni, suasana mes ini terasa sepi karena kebanyakan penghuni lebih banyak beraktivitas di luar atau menghabiskan waktu mereka di pabrik. Pada malam hari, mes ini semakin terasa sunyi. Angin yang berhembus melalui celah-celah jendela membawa hawa dingin yang menusuk. Sementara suara dan daunan yang bergesekan dengan angin membuat suasana semakin mencekam. Pohon-pohon besar yang berada tepat di samping mes semakin menambah ketegangan malam itu. Sekali suara ranting-ranting yang patah bisa terdengar jelas mengikuti langkah kaki yang cepat di luar ruangan. Afan pun sering merasa aneh ketika melewati lorong panjang menuju kamarnya. Meski lampu di sepanjang lorong menyala, ada bagian-bagian tertentu yang tampak lebih gelap, seakan lampu di sana tidak mampu menerangi seluruh ruangan. Setiap kali ia melewati, ia sering merasa ada mata-mata yang mengikutinya. Meskipun ia tahu tidak ada orang lain di sekitar, rasa gelisah itu semakin mengganggu setiap malamnya. Suatu malam, saat Afan kembali setelah kerja lembur, ia merasa ada yang berbeda. Tidak seperti biasanya, hanya mes itu terasa sangat sunyi, bahkan suara dentingan mesin pabrik yang biasanya terdengar samar pun tidak ada. Langkah kaki Afan yang berat menggema di sepanjang lorong yang panjang ketika ia melewati salah satu kamar mandi yang terletak di dekat ujung lorong. Ia pun mendengar suara seperti air yang mengalir. Meskipun ia tahu tidak ada seorang pun yang menggunakan kamar mandi itu, suara itu semakin keras, seolah-olah ada seseorang yang sedang mandi. Afan mengantuk kening, bingung dan sedikit terkejut karena ia tahu tidak ada siapa-siapa di sekitar kamar mandi tersebut. Namun, saat ia sampai di pintu kamar mandi, suara itu tiba-tiba berhenti hening. Afan pun merasa ada sesuatu yang aneh, tetapi ia menepisnya dan melanjutkan langkahnya ke kamar. Namun, malam itu tidak biasa. Sampainya di kamar, Afan mendengar suara berisik yang datang dari luar jendela. Di luar sana, pohon-pohon tampak bergerak meskipun tidak ada angin. Ia pun merasa gelisah, mencoba tidur, namun matanya tak bisa terpejam. Kegelapan di sekitar mes itu seakan hidup berbisik. Di luar sana, bayangan di antara pepohonan tampak bergerak cepat, seolah-olah ada yang mengintai. Afan mengalihkan pandangannya, mencoba mengabaikan rasa takut yang mulai merayap. Namun, malam semakin larut, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari kamar-kamar lain, seperti bisikan yang terputus-putus. Entah dari mana asalnya, ia merasa tidak sendirian. Keanehan-keanehan yang ia rasakan itu semakin menambah rasa tak nyaman. Afan mulai merasa mes ini bukan sekedar tempat tinggal sementara. Ada sesuatu yang lebih gelap, lebih misterius, yang tersembunyi di balik-balik dinding tua dan lorong-lorong panjang itu. Semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin sering perasaan aneh itu datang menghampiri. Apakah mes ini memang hanya sebuah bangunan tua, atau ada rahasia yang tersembunyi di dalamnya? Pada malam itu, udara di dalam mes terasa lebih dingin dari biasanya. Suasana yang hening dan sepi membuat setiap suara menjadi lebih jelas. Afan terbangun dari tidurnya sekitar pukul 1.43 pagi. Ia merasakan dorongan untuk ke kamar mandi. Meski merasa kantuk masih menyelimuti tubuhnya, ia pun terpaksa bangkit karena rasa ingin kencing sudah tidak tertahankan lagi. Afan tahu bahwa kamar mandi yang lebih dekat dengan kamarnya ada di pojok kanan. Namun, kamar mandi yang akan digunakannya terletak di pojok kiri. Cukup jauh dari kamarnya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menyusuri lorong sempit yang sudah mulai gelap.
hanya diterangi oleh lampu redup yang hampir padam. Di lorong itu tidak ada siapa-siapa, hanya ada deru napasnya yang terdengar keras di telinga. Cerita lanjut part kedua. Terima kasih.